warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fadila dengan NPM 231304125 kelas 5A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar 2, yaitu keterampilan menjelaskan. Terima kasih, selamat menonton. Ya, Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin kita berdoa dulu ya. Iya, Ibu. Seluruhnya siap. Marilah berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu akan absen dulu ya kalian. Hari ini siapa aja yang datang? Hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua, Bu. Semua ya. Oke, anak-anak, kita hari ini kita akan mempelajari materi baru nih. Jadi materi ini akan relevan dengan kalian setelah kalian lulus sekolah nantinya, yaitu materi mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuan kita hari ini itu adalah supaya kalian itu bisa memahami dan menjelaskan nih bagaimana bagian-bagian surat lamaran pekerjaan dengan benar dan baik. Terus nanti kalian juga akan berpikir secara kritis juga mengenai bagian-bagiannya agar kalian itu dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik supaya kalian nanti setelah lulus sekolah nanti bisa langsung mendapat pekerjaan gitu ya. Baik, Bu. Oke, udah siap semua ya? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, Mas. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kenapa orang susah dapat kerjaan? Mungkin karena suratnya salah format, Bu. Atau mungkin karena bahasanya kurang sopan, Bu. Wow, bagus, betul sekali. Itu salah satu penyebabnya ya, yaitu karena surat lamaran pekerjaan yang ditulis itu salah sistematika penulisannya itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana bagian-bagian dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu, apa itu surat lamaran pekerjaan? Menurut kalian, bagaimana surat lamaran pekerjaan itu? Mungkin bisa dibaca ya? Iya, Bu, surat permohonan. Surat melamar pekerjaan. Betul, jadi surat lamaran pekerjaan ini berisi tentang pengajuan atau permohonan untuk bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Nah, kita langsung lanjut ke materi yang pertama ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian pembuka, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Bagian pembuka itu terdiri dari tempat dan tanggal surat yang ditulis, lalu ada perihal, ada lampiran, ada alamat surat yang dituju. Jadi pada surat lamaran pekerjaan itu pastinya terdiri dari tempat dan tanggal surat karena itu sangat penting. Lalu yang kedua itu perihal. Kita menulis surat itu untuk apa? Begitu. Jadi kita menulis surat itu perihalnya adalah untuk mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga itu ada lampiran. Lampiran ini contohnya seperti riwayat hidup, bisa juga seperti fotokopi ijazah kalian nantinya untuk melamar pekerjaan. Lalu dan ada sertifikat kalian, lalu dan sebagainya. Terus yang keempat itu ada alamat surat yang dituju.
bagian pembuka tadi isinya ada apa aja? Tanggal surat, Bu. Tempat tanggal, lampiran, alamat. Perihal. tanggal, perihal, Lampiran. lampiran, Dan alamat, Bu. alamat. Menurut kalian tempat tanggal di foto ini yang mana? Atas Alamat Jakarta Barat. Mana, Bu? Jakarta Barat 20 Oktober 2005. Betul sekali. Kalian bisa banget ya. Lalu perihal. Lamaran pekerjaan. Betul, kita menulis surat lamaran itu untuk melamar pekerjaan. Makanya perihal di situ tertulis sebagai lamaran pekerjaan. Lalu lampirannya itu ada 7 lembar. Nanti akan saya tampilkan. Lalu alamatnya kepada Kepala HRD PT Sahijaya, Jalan Karet Tensi nomor 20 Jakarta. Itu ya. Oke, Bu. Lalu materi kedua itu bagian isi. Nah, bagian isi terdiri atas apa aja? Ada salam pembuka. Salam pembuka itu seperti dengan hormat, begitu ya. Lalu yang kedua, Assalamualaikum, Bu. itu salam pembuka juga, tapi mungkin di surat lamaran pekerjaan ini bukan seperti itu. Jadi di surat lamaran pekerjaan ini salam pembukanya dengan hormat, gitu ya. Lalu yang kedua ada kalimat pembuka ya. Lalu ada identitas diri. Ini penting ya, yang identitas. Lalu ada tujuan melamar, menulis surat lamaran pekerjaannya untuk apa? Sini ya. Lalu yang terakhir itu ada dokumen-dokumen yang perlu disertakan, yaitu pada bagian awal tadi di lampirannya, lampiran. Nah, pada bagian ini itu menunjukkan siapa kamu dan kenapa kamu harus diterima oleh perusahaan atau instansi yang mau dituju. Contohnya ini, coba salam pembuka ada di bagian Dengan hormat. betul. Lalu kalimat pembuka ada di Sebuah adanya PT sebagai akuntansi. Cukup sampai situ ya, ada pembuka. Lalu identitas diri itu pada itu nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Ini jenis kelamin mungkin opsional ya, jadi tidak perlu ditambahkan. Bisa ditambahkan, tetapi idealnya tidak perlu ditambahkan. Lalu ada agama, pendidikan terakhir, status, alamat, nomor, dan email atau kontaknya. Lalu ada tujuannya itu untuk apa nih surat ini? Seperti pada kalimat, dengan surat ini saya bermaksud untuk mengajukan lamaran kerja. Itu tujuannya. Lalu dokumen lampirannya pada bagian mana? Riwayat hidup, ya. Iya betul, yang tujuh tadi ya, 7 lampiran. Ada riwayat hidup, fotokopi ijazah, transkrip, lalu SKCK, sertifikat, surat keterangan kerja dan sebagainya. Lalu pada bagian penutup terdiri atas apa aja? Yang pertama ada kalimat penutup.
Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sejujur-jujurnya. Besar harapan saya agar Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan wawancara agar saya bisa menjelaskan kualifikasi yang saya miliki lebih detail. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Tutup, Bu. Kalimat penutup. Gitu ya. Lalu saya ucapkan terima kasih, hormat saya. Itu ada di lalu ada tanda tangan dan nama pelamar. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membaca surat lamaran ini. Terbaca? Tidak, Ibu. Terbaca? Terbaca. Oke. Dibaca ya. Nanti setelah kalian membaca, coba tentukan mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutupnya. Siapa yang udah bisa? Mbak Navia. Bagian pembuka tuh, bagian pembuka itu Surakarta. Yang pertama apa tempatnya itu ada di Surakarta. Ya. Ada yang dari juga satu. Ya. Kemudian perihal. Ya. Itu lamaran pekerjaan. Betul. Lampirannya 1 berkas. Ya. Lalu? Terus alamatnya kepada yang terhormat pemimpin PT Robidur Indonesia, Jalan Dr. Suharjo, nomor 161 Jakarta. Tuh, ada lagi? Bu, Ya, ada. Bagian apa? bagian isinya Bu, syarat pembukanya dengan hormat. Kemudian kalimat pembukanya itu berdasarkan pengumuman yang dimuat pada harian umum itu Bu. Kemudian identitas dirinya itu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Kemudian tujuannya itu sebagai Dengan ini saya kalimat A. Dengan ini saya berminat untuk mengajukan diri sebagai staf bagian marketing. Itu tujuannya. Lalu untuk dokumen lampiran. yang ada 7 itu Bu. Ya betul, betul sekali. Lalu bagian penutup, ada yang mau jawab? Ya. Surat ini yang berisi ucapan terima kasih dan tangan dengan surat lamaran ini saya sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih untuk hal saya termasuk bagian Wow, tepat sekali. Ibu harap kalian udah pahami ya bagaimana caranya. Nah, kalian hebat banget nih ya, dan bisa menentukan bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ini. Jadi, sistematika surat lamaran itu ada 3 ya. Ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, bagian pembuka ini berisi tanggal, perihal, alamat, lampiran, dan tempatnya. Lalu yang bagian isi berisi tentang identitas, tujuan, dokumen, dan lain sebagainya. Lalu bagian penutup itu berisi penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Nah, kalau urutannya salah nih, surat ini bisa dianggap tidak sopan dan tidak profesional. Jadi, bisa mengakibatkan kalian itu tidak diterima di pekerjaan itu. Ini penting ya. Benar. Jadi penting sekali untuk memahami bagian-bagian surat lamaran pekerjaan ini supaya kalian ketika melamar pekerjaan kalian bisa diloloskan oleh HRD-nya, gitu ya. Nah, jadi Ibu tegaskan ya sekali lagi, di surat lamaran pekerjaan ini ada berapa bagian tadi? 3. Tuh, ada apa aja? Isi dan penutup. Nah, itu harus diingat ya, karena meskipun isinya benar, contohnya seperti ketika Navia, dia memiliki penghargaan yang sangat banyak, sertifikatnya banyak, tapi ketika dia menulis surat lamaran pekerjaan tanpa memikirkan bagian-bagian ini, maka dia tidak akan diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi harus sistematikanya harus urut dan penulisan
ini bahwa surat lamaran pekerjaan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Nah, masing-masing ini punya fungsi dan struktur yang harus kalian pahami nih. Jadi kalian harus benar-benar ingat ya. Karena besok materi selanjutnya gue akan ulas kembali. Lalu siapa yang bisa menyebutkan fungsi bagian isi surat lamaran pekerjaan? Saya Bu. Ya, Saniha. Untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan melamar pekerjaan Bu. Tepat sekali. Kalian sudah paham ya dan aktif untuk berpartisipasi. Bagus sekali. Jadi, Ibu akan beri tugas ya. Untuk tugas mandirinya itu, kalian nanti membuat surat lamaran pekerjaan. Satu saja surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika ini. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Lalu minggu depan kita akan mengulas itu. Nanti kalian mempresentasikan, menjelaskan bagian pembukanya apa, bagian isinya yang mana, dan bagian penutupnya yang mana. Mungkin itu saja ya pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas semangat kalian hari ini yang sangat luar biasa. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian di masa depannya nanti ketika kalian lulus sekolah ini ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Iya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Yulia Pratiwi dengan NPM terakhir 17 sebagai observasi lisan Intan Fadilah dengan topik surat lamaran pekerjaan semester ganjil. Pada penjelasan observasi tulis kejelasan, guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Kemudian, guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Selanjutnya, guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari kejelasan itu. Pada pengorganisasian, guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi. Kemudian, guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan hal-hal penting dalam penjelasan. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik isyarat ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi atau benda sebenarnya. Kemudian pada balikan, guru mengajukan pernyataan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau penggunaan penjelasan tersebut. Dan yang terakhir, guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau pengubahan maksud penjelasan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.